Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Admin Gyoza di Guru Muda Indonesia. Kali ini saya akan membagikan video latihan soal dan pembahasan tes CASN 2024 paket 1 TWK part 2. Let's go. Nomor 16. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1909 menjadi direktur majalah Retno Dumilah. Melalui majalahnya, mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Jawabannya adalah C. C, yaitu pendidikan. Sejalan dengan perubahan politik pemerintahan kolonial yang hendak memajukan pendidikan, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah. Melalui majalahnya, ia mempropagandakan pentingnya pendidikan. Menurut pendapatnya bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan. Diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas untuk para pribumi. Ia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai tetapi tidak mampu. Nomor 17. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Notodirojo. Jawaban untuk nomor 17 ini adalah yaitu B. Sutomo. Sejak tahun 1909, Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. Ia yang didampingi Pangeran Aryo Notodirojo, putra Paku Alam V, mula-mula mendekati para priai yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhir tahun 1907, dalam perjalanannya yang jauh, ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Ketika berada di Jakarta, ia diundang Sutomo dan Suraji ke Stovia untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikianlah pada tanggal 20 Mei 1909 di Stovia, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo, dan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Nomor 18. Ketua Indis Vereniging Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Divide et Impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, E. Non-kooperasi. Jawaban untuk nomor 18 ini adalah E, yaitu non-kooperasi. Ketua Indis Vereniging Nazir Pamuncak menegaskan politik non-kooperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Kerjasama dengan si penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak lain dari menipu diri sendiri. Maksudnya adalah sama dengan menipu diri kita sendiri. Kerjasama hanya mungkin antara dua golongan yang memiliki hak yang sama, kewajiban, dan kepentingan yang sama. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka kerjasama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat, memperlakukan yang lemah sebagai alat untuk kepentingannya sendiri. Sebab itu, Indis Vereniging menolak kerjasama dan tetap menuju tujuannya sendiri. Nomor 19. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwan Kusuma Sumantri,
C. Nazir Datuk Pamuntjak, D. Muhammad Hatta, E. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Jawaban untuk nomor 19 ini adalah yaitu D. Muhammad Hatta. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha Muhammad Hatta. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diarahkan untuk mencapai 3 tujuan. Pertama, menyadarkan mahasiswa agar semakin percaya merasa diri sebagai orang Indonesia. Kedua, Perhimpunan Indonesia harus berusaha menghapuskan gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Ketiga, yang terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan Islam dan komunisme. Nomor 20. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh A. Amir Syarifuddin, B. Kartuswiryo, C. Amir Fattah, D. Teguh Daud Bereh, E. Kahar Muzakar. Jawaban untuk nomor 20 ini adalah A, yaitu Amir Syarifuddin. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia dalam membentuk PKI. Nomor 21. Republik Demokrasi Timur Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Witness. Jawaban untuk nomor 21 ini adalah B, yaitu Observer. Republik Demokrasi Timur Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status sebagai observer. RDTL harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Untuk kemudian aplikasi tersebut dibahas oleh negara-negara anggota ASEAN. Perkembangan terakhir, negara-negara ASEAN memberikan dukungannya agar RDTL bergabung sebagai anggota ASEAN secara penuh. Nomor 22. Sekretariat ASEAN berada di A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, E. Manila. Jawaban untuk nomor 22 ini adalah A, yaitu Jakarta. Pada KTT ASEAN di Bali tahun 1976 telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dikenal dengan nama Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat yang antara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN itu di Jakarta atau Ibu Negara Republik Indonesia. Nomor 23. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan A. Banjir, B. Baby boom, C. Kemiskinan, D. Drug abuse, E. Tsunami. Jawaban untuk nomor 23 ini adalah yaitu D. Drug abuse. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan drug abuse yang dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan beberapa pesantren di Indonesia di bawah Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU. Nomor 24.
Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian Gerakan Non-Blok atau GNB sejak awal adalah sebagai berikut, kecuali A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, B. Presiden Ghana Kwame Nkrumah, C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia Soekarno, E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević. Jawaban untuk nomor 24 ini adalah E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević. KAA menyepakati Dasar Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa-bangsa. Sejak saat itu, proses pendirian GNB atau Gerakan Non-Blok semakin mendekati kenyataan. Dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. Presiden Yugoslavia sendiri juga turut andil dalam Gerakan Non-Blok. Namun pada soal ini jawaban untuk E itu bukanlah Slobodan Milošević. Presiden Yugoslavia yang ikut dalam mendirikan GNB bernama Josip Broz Tito. Sehingga jawaban nomor yang E ini adalah salah. Nomor 25. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011 sampai 2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada Resumed Session Bidang Majelis Umum PBB ke-65 di A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, E. Kyoto. Jawaban untuk nomor 25 ini adalah C, yaitu New York. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode tahun 2011 sampai 2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada Resumed Session Sidang Majelis Umum PBB ke-65 di New York tanggal 20 Mei 2011. Sidang pemilihan dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB dan 188 negara anggota memberikan suaranya. Selain Indonesia, terdapat 14 negara lain yang terpilih sebagai anggota DHAM atau Dewan HAM PBB untuk periode 2011 sampai 2014, yaitu Filipina, India, Kuwait, Republik Ceko, Rumania, Chili, Costa Rica, Peru, Italia, Australia, Burkina Faso, Botswana, Kongo, dan Benin. Nomor 26. Pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera diasosialisasikan sampai ke sekolah di pelosok tanah air. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku Pembelajaran Berbasis TIK halaman 32 karya Rahmat Arif yang diterbitkan oleh penerbit Fantasi pada tahun 2009. Pertanyaannya adalah, teknik pengutipan teks tersebut yang benar adalah A. Menurut Arif 2009-32 adalah pembelajaran berbasis TIK perlu segera diasosiasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air. B. Pembelajaran berbasis TIK perlu segera diasosiasikan sampai sekolah-sekolah pelosok tanah air. Arif 2009-32. C. Arif 2009-32 pembelajaran berbasis TIK perlu segera diasosiasikan sampai sekolah-sekolah pelosok tanah air. D. Menurut Arif 2009-32 bahwa pembelajaran berbasis TIK perlu segera diasosiasikan sampai sekolah-sekolah pelosok tanah air. E. Pembelajaran berbasis TIK
perlu segera diasosiasikan sampai sekolah-sekolah pelosok tanah air dalam Arif 2009-32. Jawaban untuk nomor 26 ini adalah B, yaitu pembelajaran berbasis TIK perlu segera diasosiasikan sampai sekolah-sekolah pelosok tanah air Arif 2009-32. Teknik mengetik teks yang terdapat dalam buku harus memperhatikan urutan yang sesuai EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Nama pengarang yang lebih dari satu kata hanya ditulis nama belakangnya saja, lalu diikuti tanda baca koma, kemudian diikuti tahun terbit buku tersebut, tanda titik 2, setelah halaman tempat pernyataan yang dikutip. Jadi, penulisan yang tepat adalah Arif, tahun, titik 2, kemudian halaman buku. Nomor 27, NASA selesai menguji coba sebuah sistem yang baru pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah sistem internet antar planet. Jaringan ini akan dapat dipergunakan secara otomatis untuk menyebarluaskan informasi ke bumi, wahana antariksa, dan para astronot. Wahana antariksa biasanya melakukan komunikasi langsung dengan bumi untuk memberikan instruksi kepada rover-rover Mars dalam misi eksplorasinya. Spirit dan Opportunity mentransmisikan data ke orbiter lalu diteruskan kembali ke bumi. MI 23 November 2004. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. B. Jaringan internet antar planet secara otomatis menyebarkan informasi. C. Jaringan internet antar planet tidak memerlukan bantuan tenaga manusia. D. Wahana antariksa selalu melakukan komunikasi langsung dengan bumi. E. Sistem baru internet antar planet NASA bernama Spirit dan Opportunity. Jawaban untuk nomor 27 ini adalah yaitu A. NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. Gagasan utama paragraf terdapat pada kalimat pertama. Nah, kalimat pertamanya di sini adalah NASA selesai menguji coba sebuah sistem baru yang pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah sistem yang bernama internet antar planet. Gagasan utama merupakan ide yang menjadi pokok pembahasan dalam paragraf. Sedangkan untuk kalimat-kalimat selanjutnya ini itu disebut sebagai kalimat pendukung. Nah, berakhir sudah pembahasan soal TWK part 2, paket 2 dari Guru Muda Indonesia. Buat Sobat Kimi yang dari awal sudah nonton, boleh like, share, dan subscribe channel kita ya. Ditunggu pembahasan soal-soal lainnya. Saya admin Gyoza undur diri dulu. Jangan lupa belajar yang giat untuk bisa lolos CPNS tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.